Pemerintah menargetkan 70% dari jumlah sasaran vaksinasi nasional sebanyak 208.265.720 jiwa bisa tercapai di akhir tahun 2021. Dengan demikian, kekebalan komunal atau herd immunity segera terwujud guna menangkal COVID-19 dan varian virus lainnya. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyebut 3T merupakan strategi yang paling dasar dalam penanganan COVID-19 dan merupakan langkah paling penting pelaksanaan vaksinasi COVID-19 di Indonesia. Terlebih pelaksanaan 3T di Indonesia masih lemah dibanding negara lain. Sementara itu, Koordinator Tim Pakar dan Juru Bicara Pemerintah untuk penanganan COVID-19, Wiku Adhisa Smito di Media Center Geraha BNPB Jakarta 3 Agustus lalu juga meminta para kepala daerah untuk tetap memantau perkembangan kasus COVID di daerah masing-masing dengan memperkuat 3T sehingga kenaikan kasus cepat diketahui dan bisa segera ditangani. Saya sampaikan kepada kepala daerah, lakukan perbaikan penanganan baik dari hulu maupun hilir dan sebisa mungkin menekan penularan di tengah masyarakat. Pelaksanaan tracing kontak erat COVID-19 di Indonesia masih jauh dari standar Badan Kesehatan Dunia WHO yang menetapkan rasio 1:30. Artinya, pada satu orang yang terkonfirmasi positif COVID-19 akan dilakukan pelacakan ke 30 orang kontak erat. Di tanah air, rasio tracing di sejumlah daerah juga sebagian besar belum mencapai target Kemenkes yang menargetkan rasio tracing 1:15. Secara umum, rasio tracing di daerah baru mencapai kisaran 1:5. Untuk itu dibutuhkan keterlibatan dari berbagai pihak guna mewujudkan implementasi 3T yang tepat. Tim Liputan Berita 1. Pelaksanaan 3T, tracing atau pelacakan, testing, pemeriksaan, dan treatment atau penanganan kasus COVID-19 di Indonesia masih lemah dibandingkan negara lain. Rasio tracing kontak erat di Indonesia juga masih jauh dari standar yang ditetapkan Badan Kesehatan Dunia 1:30. Untuk itu pemerintah terus menggalakkan program 3T agar secepatnya terwujud kekebalan komunal. Untuk membahasnya kita telah tersambung dengan Siti Nadia Tarmizi, juru bicara Kementerian Kesehatan. Terima kasih Bu Nadia telah bergabung bersama kami dalam COVID Today. Ini kalau kita berbicara mengenai 3T tadi Pak Menteri juga sepakat bahwa ini sebenarnya menjadi salah satu kunci keberhasilan kita juga ya dalam lepas dari COVID-19 ini. Tapi kemudian jika kita melihat kondisi saat ini Bu, kita masih jauh di bawah standar WHO yang 1:30. Apa sebenarnya Bu kendala yang membuat 3T di Indonesia ini masih begitu rendah bila kita bandingkan dengan negara lain? Ya, yang pertama adalah tentunya di awal-awal pandemi yang lalu kita tahu bahwa tidak semua daerah memiliki pemeriksaan untuk COVID-19 ya. Jadi untuk testing ini tidak semua kabupaten kota itu memiliki pemeriksaan PCR yang kemudian mereka harus mengirimkan pemeriksaan tersebut ya. Nah, tapi sekarang sudah bertambah ada 860 laboratorium ya, dan kita juga sudah mendorong untuk kemudian bukan hanya laboratorium yang saja ditambah, tapi kemudian bisa dilakukan optimalisasi penggunaan dari laboratorium tersebut dengan cara puskesmas mengambil spesimen dan kemudian mengirimkan kepada laboratorium tersebut sehingga lebih bisa dioptimalkan. Yang kedua, sekarang kita juga sudah punya ya sebenarnya pemeriksaan rapid antigen yang bisa juga digunakan untuk diagnosis ya, penegakan konfirmasi apakah kita positif COVID atau tidak. Jadi tidak harus menggunakan PCR. Nah, yang lain tantangannya adalah selain tadi keterbatasan jumlah laboratorium, tetapi sekarang sudah kita coba akselerasi ya. Masyarakat juga masih ada yang enggan untuk dilakukan testing, bahkan juga untuk dilakukan tracing, karena dari tracing kan kita kemudian akan mendapatkan sejumlah warga yang harus dilakukan testing ya untuk memastikan apakah dia positif atau tidak. Nah, masyarakat ini masih ada yang tidak mau di testing karena merasa bahwa kalau nanti positif COVID kemudian akan menjadi aib
atau bahkan kemudian dikucilkan oleh warga atau masyarakat sekitarnya. Nah, ini tentunya yang menjadi tantangan juga yang kemudian tidak mudah untuk mengajak masyarakat untuk mau di testing dan di tracing. Nah, yang ketiga adalah keterbatasan sumber daya khususnya petugas di puskesmas. Jadi memang tidak mungkin tracing dan testing ini khususnya tracing ya untuk bisa dilakukan oleh tenaga kesehatan. Jadi memang harus dibantu oleh Satgas penanganan COVID yang ada di desa, di kelurahan, bahkan di RT RW untuk pelaksanaan tracing ini. Kemudian nanti mendorong kembali lagi kalau dari kontak erat tersebut untuk mau dilakukan pemeriksaan yang biasanya diminta untuk datang ke puskesmas yang kemudian nanti dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Ya, Bu Nadia, dari 3 kendala ini yaitu terkait dengan jumlah laboratorium, terus kesadaran masyarakat, lalu juga jumlah sumber daya tenaga kesehatan dan petugas kesehatan di sini. Apa saja sih Bu mungkin tadi langkah-langkah yang sudah dilakukan untuk mengejar target 3T ini atau langkah-langkah untuk mengatasi 3 kendala ini? Kalau tadi terkait dengan jumlah laboratorium, kita sudah mulai membangun itu dan mengejar untuk di seluruh Indonesia. Lalu bagaimana terkait dengan kesadaran masyarakat dan juga terkait dengan jumlah tenaga kesehatan kita? Iya, kalau terkait laboratorium tadi sudah sampaikan kita memperbanyak ya untuk kemudian spesimen itu bisa dikirimkan ke laboratorium rujukan dengan menyediakan spesimen transport tentunya. Nah, kalau kemudian juga bisa sudah menggunakan rapid antigen untuk pemeriksaan penegakan diagnosis. Terkait kekurangan sumber daya tadi selain bekerja sama dengan Satgas yang kita tahu bahwa sebenarnya target testing ini merupakan ketentuan yang ada di dalam instruksi Mendagri ya. Jadi kami berkolaborasi tentunya memohon bantuan Bapak Menteri Dalam Negeri untuk kemudian mendorong pemerintah daerah, provinsi dan kabupaten kota untuk juga menggerakkan ya seluruh tentunya aparat yang ada untuk membantu proses testing dan tracing ini. Jadi kita tahu bahwa ada Babinsa, ada Babin Kamtipmas, ada kader kesehatan, ada juga aparat desa, kemudian ada perangkat kecamatan, perangkat kelurahan yang bisa kemudian bekerja sama dengan puskesmas untuk melakukan tracing dan mengorganisir ya untuk kemudian pelaksanaan testingnya. Nah, yang kedua tentang bagaimana kita mengurangi stigma dan diskriminasi adalah tadi kembali secara terintegrasi ya, artinya bagaimana kemudian tokoh-tokoh masyarakat, tokoh agama termasuk juga tadi Pak Lurah atau Pak Kepala Desa ini mau kemudian mensosialisasikan kepada masyarakat bahwa dan menjelaskan kepada warga bahwa kalau seseorang yang positif itu harus kita bantu dan kita dukung karena itu juga untuk kepentingan kita juga ya, karena kalau kita sudah kemudian menemukan kasus yang positif kemudian mereka menjalani isolasi mandiri dan kita support dia akan sembuh, tentunya kita bisa mengendalikan penularan yang ada di kampung atau di desa kita sehingga kita juga akan aman dari terjangkit atau tertularnya virus COVID-19. Nah, jadi hal-hal ini yang tentunya yang harus kita sampaikan untuk kemudian dua sisi. Yang satu masyarakat untuk mau di testing supaya dia paham, supaya dia tidak menjadi sumber penularan untuk orang lain di sekitarnya, terutama untuk keluarganya. Dan ini juga untuk kebaikan dia. Semakin cepat dia di testing, maka dia akan cepat mengetahui status kesehatannya, sehingga dia akan terhindar dari gejala yang berat ataupun gejala yang membutuhkan perawatan di rumah sakit. Nah, di sisi lain, untuk masyarakat tentunya menganggap bahwa semua orang pasti memiliki kesempatan yang sama untuk tertular. Jadi kalau hari ini tetangga saya, besok bisa saya. Dan tentunya kita tidak ingin ada perlakuan yang berbeda ya, termasuk juga tadi bahwa kesan bahwa COVID-19 ini sebagai aib atau kemudian suatu yang dikucilkan, itu yang harus bersama-sama seluruh warga untuk memahami bahwa resiko penularan pada semua orang itu bisa sama. Oleh karena itu jangan dikucilkan, tapi sebenarnya harus saling dibantu ya Bu ya terkait dengan hal itu. Sama halnya kalau kita mau testing, kita sama saja membantu lingkungan kita, menyelamatkan diri kita dan keluarga serta lingkungan. Baik, Bu Nadia, ini ada satu pernyataan dari Pak Menteri, Menkes sempat menyebutkan terkait dengan jika 3T dimasifkan, maka angka positif ini pasti akan naik. Nah, ini boleh dijelaskan karena nanti ketika angka itu naik, nanti stigma masyarakat kemudian muncul lagi dan menjadi apakah kita semakin buruk atau seperti apa Bu Nadia?
Iya, jadi kalau testing dimasifkan, pasti yang akan naik adalah angka konfirmasi positif ya. Karena kita akan memang tujuan daripada testing ini adalah menemukan kasus positif sebanyak-banyaknya dengan tujuan kalau kita deteksi dini kasus positif, kita bisa segera menangani dan kemudian memisahkan dari populasi yang sehat ya. Jadi sebelum penyakit ini ataupun infeksi virus COVID-19 ini menyebar luas, sudah bisa kita lokalisir dengan tadi memisahkan orang-orang yang positif. Tapi di awal-awal tentunya ada terjadi peningkatan kasus positif karena kemudian kita bisa mendeteksi orang-orang yang tadinya tidak bergejala atau yang hanya gejala ringan yang sebelumnya tidak tertangkap dengan pemeriksaan laboratorium yang ada, tapi dengan adanya testing dan tracing yang masif, pasti orang-orang yang bergejala atau yang orang-orang yang merasa mungkin gejalanya ringan dan tidak menganggap itu adalah gejala COVID, itu pasti juga akan dapat bisa kita deteksi. Nah, otomatis kasus positif akan meningkat. Tetapi kasus positif yang meningkat itu tidak menjadi masalah kalau kemudian angka kesembuhan juga tinggi. Nah, ini jadi kita bisa lihat bahwa angka kesembuhan yang tinggi, kemudian kita bisa menekan angka kematian. Ini juga penting karena kasus kematian itu dikarenakan kita menemukan orang yang sudah pada kondisi yang lebih gejalanya sedang atau berat, atau bahkan mereka itu datang ke fasilitas pelayanan kesehatan sudah pada keadaan kritis atau berat. Nah, jadi sangat banyak nih manfaatnya kalau kemudian kita melakukan testing dan tracing. Walaupun kasus konfirmasi positif, tapi dua hal, angka kematian dan angka kesembuhan akan semakin meningkat. Nah, yang lain tentunya semakin banyak kita testing dan tracing, kita bisa lihat angka positif kita itu akan turun. Nah, kalau kemarin itu kita 30% angka positif kita. Nah, kita sudah bisa turunkan saat ini sudah pada angka 26% ya. Bahkan kita menargetkan kalau WHO sendiri kan harusnya kurang dari 5% ya angka positivity rate-nya kita. Jadi ini yang menjadi target kita, artinya tiga hal ini memang konfirmasi kasus bisa naik, tetapi di sisi lain kesembuhannya akan lebih tinggi dan orang yang meninggal atau case fatality rate-nya akan turun dan angka positivity-nya juga akan turun. Artinya apa? Kalau angka positivity turun, laju penularan di dalam masyarakat itu rendah. Dan kalau laju penularan di dalam masyarakat rendah, artinya orang resiko untuk menjadi sakit atau tertular itu juga semakin turun. Oke, baik. Bu, ini salah satu langkah bisakah atau kita tahu bahwa ada upaya, satu lagi adalah dengan adanya inovasi anak bangsa. Sebelumnya kita tahu yaitu adalah Genos ini, Bu. Apakah ini bisa tidak membantu atau menjangkau lebih banyak lagi upaya untuk tracing dengan menggunakan inovasi-inovasi ini? Ya, tentunya kita tahu kita sempat menggunakan Genos ya untuk kemudian mendeteksi ya kasus-kasus positif sebagai screening tentunya. Nah, ini agak berbeda sedikit dengan rapid antigen. Kalau rapid antigen itu sudah pasti bisa dilakukan konfirmasi kalau kemudian kasusnya positif maka dia akan positif. Nah, untuk Genos sendiri kita tahu saat ini kan sedang dalam proses untuk improvement ya, karena ternyata kan ada varian Delta, kemudian ada juga semakin luasnya karena kan kita tahu Genos ini sebenarnya didesain menggunakan suatu teknologi maju ya, yaitu artificial intelligence ya. Jadi kalau artificial intelligence semakin banyak sampel, semakin banyak perkembangan, maka dia semakin sensitif untuk mendeteksinya. Nah, jadi ini juga bisa menjadi alternatif kalau nanti kemudian dalam kajian ilmiahnya kemampuan deteksi dengan menggunakan artificial intelligence ini akan sama dengan pada waktu kita melakukan pemeriksaan dengan rapid antigen. Nah, ini akan sangat membantu juga. Jadi, tetapi harus diingat kalau seseorang yang positif dengan Genos itu kembali lagi dia harus diperiksa dengan pemeriksaan antigen. Jadi pada kondisi-kondisi tertentu kita bisa memilih melakukan penggunaan Genos. Tapi kalau pada kondisi yang mungkin terbatas, mungkin langsung saja kita lakukan pemeriksaan rapid antigen. Tapi kalau rapid antigennya terbatas, kita bisa gunakan dulu untuk dengan penggunaan Genos. Jadi ini bisa dikombinasikan tergantung nanti situasi seperti apa dan ini bisa juga membantu. Tapi yang kami tahu sekarang ini Genos ini sedang lagi ada perbaikan maintenance ya. Oke. Bu Nadia, ini juga salah satu usul yang dikeluarkan oleh Pak Menteri adalah mengajak perguruan tinggi
yang punya Fakultas Kesehatan di sini, Bu Nadia, atau Kesehatan Masyarakat atau Fakultas Kedokteran untuk ikut sama-sama menggencarkan 3T. Ini berarti kan diharapkan semua pihak di sini bergabung bersama-sama untuk kita sama-sama mensukseskan 3T. Ini nanti roadmap-nya atau realisasinya akan seperti apa kerjasama ini, Bu Nadia? Iya, jadi pemanfaatan sumber daya khususnya sumber daya kesehatan ya sangat memungkinkan karena kita tahu tadi saya sampaikan SDM itu tidak mencukupi ya untuk kemudian SDM puskesmas ya untuk kemudian melakukan testing dan tracing dengan coverage yang atau cakupan yang sangat luas. Nah tadi sebagai tentunya tenaga dukungan yang bisa diperbantukan pada level kelurahan ataupun di desa adalah perguruan tinggi ya karena kita tahu banyak mahasiswa di bidang kesehatan yang bisa juga membantu terkait tracing dan testing ini dan sekaligus juga bisa membantu kalau nanti ada masyarakat yang melakukan isolasi mandiri karena kita tahu bahwa upaya juga untuk menekan kematian adalah melakukan pengawasan bagi masyarakat yang melakukan isolasi mandiri. Jadi rencananya kita meminta perguruan tinggi tentunya dalam bentuk pengabdiannya bisa membantu misalnya menempatkan mahasiswa-mahasiswa jurusan akhirnya untuk membantu tadi testing, tracing dan juga membantu melakukan pemantauan atau isolasi mandiri. Kita tahu kan banyak sekali ya kegiatan-kegiatan pengabdian masyarakat dari perguruan tinggi ataupun praktek-praktek lapangan dari masyarakat, praktek-praktek lapangan dari perguruan tinggi kepada masyarakat dan ini bisa disinergiskan tentunya terkait testing dan tracing dan juga tadi pengawasan isolasi mandiri. Selain itu juga pemerintah daerah sendiri bisa bekerja sama dan berkolaborasi tadi dengan perguruan tinggi setempat itu kemudian untuk menempatkan tadi mahasiswa-mahasiswa di tingkat akhir tadi untuk membantu 3T tadi. Baik, berarti sinergitas antara seluruh pihak di sini dibutuhkan tentunya untuk menggenjot testing dan tracing ini. Baik, terima kasih Ibu Siti Nadia Tarmizi telah bergabung bersama kami dalam COVID Today. Pemirsa, demikian perbincangan kita dengan juru bicara Kementerian Kesehatan Siti Nadia Tarmizi.